Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita akan mempelajari tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Saya awali dengan pantun. Hujan rintik-rintik di pagi hari. Minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Nah, kita akan mempelajari nantinya pantun dan muatan IPA. Kita simak bacaan sini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan 15 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli pada kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ini adalah organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting, seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah jenisnya ada dua, yaitu peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung, menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini lebih jelasnya. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis, kembali ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Ya, bilik kiri, terus aorta. Nah, sini aorta. Arteri ke seluruh tubuh, bagian tubuh. Vena. Nah, vena. Kembali ke serambi kiri. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Apa itu jantung? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya.
Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, bilik kanan. Yang ketiga, serambi kiri. Keempat, bilik kiri. Di jantung juga terdapat katup. Ada katup pulmonal, katup trikuspid, katup mitral, dan katup aorta. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Jadi ototnya lebih tebal daripada serambi. Karena tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi lebih tebal ototnya ya, dibandingkan yang serambi. Sistem peredaran darah kedua yaitu pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Yaitu saluran tempat mengalirnya darah ke jantung, ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nada arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, sedangkan pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Secara signifikan, perbedaan pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena yaitu 1. Untuk pembuluh nadi arteri, aliran darah keluar dari jantung. Ya, dari yang keluar dari jantung itu nadi. Yang kedua, membawa darah bersih kaya oksigen atau O2 kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu berarti banyak karbon dioksidanya. Dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, terletak di bagian dalam. Kelima, denyut rasa. Ketujuh, jika terluka darah memancar. Dan yang terakhir, memiliki satu katup di dekat jantung. Pembuluh balik, ciri-cirinya atau perbedaannya, aliran darah menuju jantung. Yang kedua, membawa darah kotor, kaya CO2 atau karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, dinding tipis dan kaku. Yang keempat, terletak di dekat permukaan kulit. Yang kelima, denyut tidak terasa. Keenam, jika terluka, darah menetes. Yang terakhir, memiliki banyak katup. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km.
Subhanallah. Nah, sekarang sistem peredaran darah ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, ini adalah paru-paru manusia. Organ-organ kecil di sini ada pembuluh darah yang bisa digunakan sebagai pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Ini adalah sebuah pantun. Nah, kita kenali pantun itu apa ya? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturannya apa? Atau ciri-cirinya apa aja? Ya, ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik seperti tadi. Ada susun ke bawah 4. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku itu pemenggalan. Contohnya ini ya. Ti, ap, itu ada 3. Nah, kalau di dalam pantun ada 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu kiasan yang bisa dirubah-rubah. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Yang keempat, bersaja A, B, A, B. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.